Podcast. Kali ini kita ada di program Mas John, mahasiswa zaman now. Gua Asmanggala Habibi, biasa temen gua panggil Angga. Oke, kali ini kita podcast nggak bakalan sendirian. Gua ngundang narasumber mahasiswa aktif semester 2. Ini jurusannya sama gua, ilmu komunikasi. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri aja ya. Oke, bisa langsung dikenalin diri. Mana nih ya? Oke, gue Ella. Gue mahasiswa aktif semester 2. Gue jurusan ilmu komunikasi. Satu kelas nih kebetulan sama Angga nih ya. Oke, bener banget satu kelas. Ilmu komunikasi semester 2 ya kita ya? Iya. Gimana nih? Selama kan masuk bulan Ramadan ya? Iya, bener banget. Gimana kesan-kesannya deh? Panas banget di masuk bulan puasa ini malah panas banget gak sih? Bener panas banget. Jadi goda banget. Melemahkan iman. Padahal bulan Februari hujan deras sampai banjir. Bener. Nggak cuman di sini aja ya, beberapa titik wilayah di Solo hujan sampai banjir sih. Iya, benar. Nah, ini kan bulan Maret. Nggak taunya bulan Maret panas banget. Iya, panas banget mungkin. Gimana? Mengganggu nggak? Iya, agak mengganggu sih. Mungkin karena efek erupsi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi karena erupsi Merapi itu ya. Iya, benar banget. Oke nih, puasa lu lancar tapi kan? Lancar. Alhamdulillah, yang lancar kelihatan ya. lancar ya. Lancar sih. Iya, Nah, lancar. Ini gue kayaknya langsung masuk aja sih ke pembahasan utama kita. Oke. Kan kita masuk ke mahasiswa zaman now tuh. Nah, itu menurut lu definisi mahasiswa zaman now tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gua definisi mahasiswa zaman now tuh sekarang yang gua temuin itu banyak banget mahasiswa yang sulit banget dibedain gak sih? Contohnya kayak apa tuh? Contohnya karena outfit, iya nggak? Outfit. Oh iya. Sekarang tuh outfit udah menyebar luas dan perkembangannya pesat banget. Bener. Ya kan? Kita bisa nemuin di atas kita bisa nemuin bahkan di bawahan kita itu kayak berasa satu pantaran. Bener. Kita akan ajak kenalan cutting, ternyata kita kesannya kita ngajak kenalan cutting udah pakai sopan kayak misi mbak ternyata di bawah kita. Bener banget. Jadi nggak cuman muka aja ya yang sekarang kayak tuh muka lu kayak tua banget, boros hitungannya. Maaf ya, gua tua banget gitu. Ceplos gini. Iya, nggak apa-apa, santai. Berarti lebih outfit juga bisa ngebedain nih. Iya, menurut gua outfit juga bisa ngebedain. Selain outfit nih, kan banyak nih teman-teman dan dari zaman ke zaman, mungkin dari hari ke hari ada aja tuh tren outfit. Iya, nah gitu. Itu apa aja tuh yang lu tahu tentang zaman sekarang lah? Oke, kalau gue tahu tentang beberapa outfit, ada cewek bumi. Bener, cewek bumi. Ada cowok kue. Terus apa lagi? Mamba. Cewek planet? Aduh, belum planet. ada. Kayaknya belum ada. Kayak gue yang akan Trenin. mentrenkan. Boleh. Hashtag Ella Planet. Pluto. Boleh. Pluto Projector ya. Terus kayak ada juga yang kaos-kaos band itu. Zaman sekarang banyak banget kan poster-poster ya. Poster-poster. BTW gue sendiri juga lagi nyari kaos band sih. Tapi band luar lah kalau bisa. Band luar. Soalnya gue nggak tahu lokal. Kalau gue malah kebanyakan kaos-kaos band lokal Solo. Bener banget. Itu berarti masuknya ke apa ya itu outfitnya itu? Kalau itu kan biasa lebih ke item-item. Mungkin masuk ke mamba Bisa. punk. Bisa. Tapi yang penglihatan gue nih, orang-orang yang pakai cuman intinya mencolok ke kaos band itu udah keren banget menurut gue karena auranya kelihatan. Iya benar. Terus kayak lebih seni gitu nggak sih? Bener banget. Dia bakalan kayak terlihat simple tapi wah gila keren banget nih orang gitu kan. BTW kalau bahas outfit nih, gue juga kaget sih sebenarnya lihat lu dateng pakai baju yang sama. Aduh. Gue juga kayak kok bisa ya? Apa gue harus telanjang aja nih? Gue pulang aja nih. Aduh. Tapi ini tuh kita masuk ke outfit apa ya? Kalau dilihat-lihat nih. Ini kan lagi bulan puasa ya. Ini gue keinget permen. Permen apa nih? Permen mint. Oh,
Biru Iya, putih, iya, tengah biru putih. Kalau gue lebih ke ini, apa namanya? Lapis. Kue lapis. Bisa. Permen Oke, apel iba kue juga ada nih. Ini banyak banget ya tadi ya, jadi bahas outfit itu, outfit lu apa, outfit perkembangannya juga apa. Nah ini kan lu punya circle lah ya di kampus. Nah circle outfit lu itu gimana tuh? Maksud gua kayak lu punya circle, nah outfitnya itu gimana? Kalau gue lebih dominan ke hitam sih, kayak ya udah kaosan biasa apa kayak simple. Orang-orangnya emang rebel itu, jadi kayak Iya, pakai iya. kaos, pakai celana, udah gitu doang. Bener. Itu biasanya mau OTW nongkrong. Nah, iya bener banget. Itu emang circle tongkrongan gua sih. Kalau apa namanya teman-teman circle gua di kampus malah Beda lagi. beda lagi, lebih heboh di kampus kalau menurut gua. Gimana Kayak tuh yang bedain hebohnya? ada yang pakai full color, Oh iya nggak sih? iya. Terus ada yang cuma satu warna tapi emang ya orangnya kayak gitu, kayak mencerminkan kepribadian gitu nggak sih? Bener-bener bisa. Tapi kalau kalau bahas circle nih, gimana tuh? Circle lu di kelas sekaligus juga circle nongkrong atau emang lu banyak temennya, lu banyak circle gitu? Kalau gua sendiri, circle gua ada cuma dua sih. Kayak cuma circle kampus sama circle ini apa namanya circle tongkrongan. Dan circle kampus gua itu lebih rata-rata kebanyakan di teman-teman organisasi gua. Kalau kelas mah gua sama siapa aja kebaur sih. Tapi kalau untuk organisasi ya ada beberapa orang yang emang ya itu aja sama gua. Oh iya, berarti Ella ini aktif banget juga ya di organisasi. Nah, iya sih. Kebetulan gue juga ikut organisasi DEM. Lebih tepatnya di bidang 2 yaitu Mozart, Mapala. Nah bener banget tuh, kalian yang pecinta alam wajib apa? Daftar ke Mozart kan. Anak fisip khususnya Anak fisip ya, nggak mungkin anak ekonomi. Iya. Sama daftar itu. Iya. Kalau ekonomi bisa langsung ke Arcapada kan itu NIF. Kalau bahas circle juga nih, gue sebenarnya juga punya tuh circle. Cuman circle gue ini kayak bisa dibilang oke juga, kerja juga. Cuman dalam berbaur itu kayak kurang. Oh, Jadi kayak Cooper. nah, jadi kalau semisal nih lu masuk kelompok lain tapi nggak setemen sama circle lu, nah itu jadi dia kayak pasif gitu nggak sih? Iya, itu yang gue temuin di circle yang anak-anak kelas gue. Kebanyakan gitu juga. Kayak di kelas namanya di kelas nih ya. Itu masih ada antara gap kubu A sama kubu B. Si A bisa masih ya si rebel itu kayak beda sendiri. Jadi nggak jadi satu, ngebaur jadi satu, tapi malah jadi gap. Kalau kelompokan, misal contoh kecil kelompokan itu bisa, kalau nggak ada circle-nya dia bisa jadi pasif. Beda lagi ceritanya kalau dia satu kelompok sama circle-nya, itu bisa aktif dan selesai paling awal. Aneh banget gak sih? Berarti kalau di kehidupan kuliah tuh emang circle pengaruh banget ya? Pengaruh banget sih menurut Pengaruh gue. banget. Nah, oh iya, gua bahas-bahas circle nih kan kita hitung-hitung udah nggak hilang lah aroma mabanya tuh. Iya. Bentar lagi juga masuk ke PKKMB nah, baru. PMB penerimaan mahasiswa baru. Mungkin mungkin bentar lagi lah ya. Iya. Ada pesan-pesan nggak September, ke teman-teman semuanya nih yang adik-adik tingkat kita nanti? Oke, untuk pesen gua di luar sana, bentar lagi kan masuk ke dunia perkuliahan. Buat adik-adik nanti, jangan pernah nerapin prinsip kalian, yaitu masuk bareng, keluar bareng. Itu nggak ada banget di dunia perkuliahan. Apalagi kalian nanti kalau kuliah, emang sih kalian bisa masuk ke universitas yang sama teman kalian, tapi bisa jadi nanti kalian dulu yang lulus atau sebaliknya teman kalian dulu yang lulus. Jadi emang di dalam kuliah emang jangan pernah bergantung sama orang lain sih kalau gua. Bener banget. Jadi kalau di
kehidupan kampus kalimat daftar bareng, lulus bareng tuh terbantahkan ya. Terbantahkan banget, jangan Oke, pernah gue sih. percaya banget sih itu karena mau nggak mau nantinya kita ya beda jalur. Mungkin nanti nih semester 6 nih, lu mau ngambil magang, gue mau ngambil KKN. Iya. Nah, kan beda tuh. Udah Beda. misah dari situ aja Iya, kita udah bener. misah. Ya, pemikirannya harus terbentuk dari awal sih. Berarti harus pinter-pinter lu juga lah ya. Bagaimana Iya. lu upgrade diri lu sama bagaimana lu juga berbaur dengan Benar teman-teman. banget. Teman emang penting, tapi diri sendiri juga lebih penting. Ini gue kalau bahas-bahas kayak gini nih, gue juga keinget nih. Gue kan habis nonton Filosofi Kopi nih. Filosofi Kopi 2 kalau nggak salah. Itu siapa yang nulis? Gue lupa. Dia nulis kebalik. Kesuksesan merupakan wujud kesempurnaan. Nah, tapi menurut gue yang paling penting tuh proses lu nggak bakal ngehianatin hasil lu. Benar banget. Jangan lupa sama proses ya. Iya, jangan lupa sama proses. Karena kalau kita nggak berproses, kita juga nggak bakal dapat hasilnya. Bener banget. Nih BTW kita tadi udah bahas apa aja sih? Kita udah bahas outfit, satu Outfit. lagi circle. Outfit tadi banyak banget lah ya. Banyak Mungkin bisa banget. jadi inspirasi ke teman-teman nih. Iya, jadi kayak kalau kita kuliah dengan outfit ya emang bagus dilihat orang, itu juga nambahin mood booster banget. Bener-bener. Terus circle tadi. Circle juga jangan pernah salah ngambil circle. Kena banget nih pasti ke adik-adik yang nantinya mau daftar ke perguruan tinggi mana aja. Benar-benar. Biar pandai-pandai milih circle. Kalau ada juga Oke. circle. Jangan sampai terjerumus Ketergantungan sama, ya apalagi benar, ya. Aduh. terjerumus sama circle yang toksik. Nah bener. Kayak udah nggak kerasa nih. Ini udah agak lama ya kita ya berbincang Iya. nih. Cepet Mungkin banget udah nggak mau sih? 1000 tahun gak sih Aduh, kita di sini? 1000 tahun satu windu. Udah kayak lagu Tulus. 1000 tahun lamanya. Iya, 1000 tahun lamanya. Oke. Ini habis ini lu mau buka di mana nih? Di luar atau Gua mau udah ada buka- janjian nih? Kan banyak Buka toko. Nggak, gue mau bareng sama teman-teman gue. Oke, bukber ya. Iya, Oke, musim bukber. banget nih pasti. Ntar kalau lo mau gabung, langsung kabarin Kontak aja, aja. oke? Oke. Ntar gua kontak amat. Nah, ini di program Mas John nih. Mungkin kita bisa ketemu di segmen atau part 2 nanti. Nggak kalah serunya. Nggak kalah seru dan bahasannya yang nggak kalah menarik lagi. Bener banget. Nah, itu pokoknya teman-teman penonton nih harus inget-inget apa pesan dari gua sebagai host sama lu sebagai narasumber. Iya, Karena gue Ella sebagai narasumber. Dan bentar lah, part kedua ini nggak kalah seru dan nggak kalah menarik. Dan Bener. narasumbernya juga nggak kalah cantik. bener banget. Iya. Dia mahasiswa aktif juga. Mahasiswa aktif juga, cantik, soleha. Duh, Lengkap deh lengkap pokoknya ya. nih, pakai lengkap langsung nanti kalau mau Idaman nggak? tanya-tanya. Idaman nggak? Nah, itu nggak tahu ya, saya cewek beneran nggak tahu nih. Oke. Ya. Oke, kalau gitu bisa ya kita lanjut ke part 2 nanti ya. Mungkin bisa deh ketemu di Mas John selanjutnya. Gua Asmanggala Habibi. Dan gue Ella. Sampai jumpa di part 2. Bye-bye. Halo guys, welcome to the podcast. Kali ini kita bakalan ngelanjut di part 2 di program Mas John. Yang pastinya ini nggak kalah serunya di part pertama di program Mas John Mahasiswa Zaman Now. Nah, gue punya narasumber baru yang nggak kalah serunya dan pastinya dia ini mahasiswa aktif. Oke, nggak usah lama-lama, mungkin gue bisa langsung kenalin ya siapa narasumbernya. Oke, bisa langsung. Oke. Halo, kenalin, gue Alia Kusumawardani. Biasanya teman-teman gue itu panggil Alia, Lia, atau apa aja kan bisa. Kayak Ya, merek mobil senyamannya ya? aja. Oh, itu Ayla. Oh, itu Ayla. Salah. Nama hotel lagi Ini jangan. enggak dong. Terus kebetulan kita sekelas juga ya. Dari semester iya, 2, Ilmu Komunikasi, kelas 2. Dia ini di kelas pinter, guys. Oh, masa sih? Nah, tadi itu sebelumnya gue udah bahas sama Ella. Lu pasti tahu dong, Ella. Tahu, ya. Gue tuh bahas dari mulai sifat, terus outfit. Outfit tuh nggak taunya banyak banget yang gue terima. Terus circle. Circle nih nggak taunya buat adik-adik nanti tuh emang berpengaruh banget deh di kehidupan kuliah. Aduh, sampai lupa nih, lu puasa kan?
puasa dong. Tapi gimana nih Alhamdulillah, Ramadan? Ya akhir-akhir ini emang cuaca emang lagi panas banget Oke. ya. Apalagi di Solo ini kan lagi banyak pembangunan nih. Bener. Contohnya di Palangjoglo ini kan baru ada Aduh, pembangunan jangan nih. sebut Kalau- merek, nanti bakso datang ke rumah Waduh, saya. enggak dong. Terus kalau berangkat kuliah itu macet banget di Palangjoglo itu. Yang Bener. biasanya itu cuma 10 menit paling sampai, ini sampai setengah jam itu baru sampai ya. Alhamdulillah sih nggak mempengaruhi puasa banget. Angga sendiri gimana puasa kan? Aduh, gua tuh kalau lihat apa ya, gua rasanya pengen tiap hari kumur-kumur pakai cendol, serius. Kan kok Saking gersang banget di di area area Solo kampus ini, ya. ya. Banyak polusi juga Bener, ya. bener banget, bener. Efek Itu pembangunan juga tadi bener. mungkin. Duh, ini jangan bahas-bahas deh, kan bentar lagi buka, jangan sampai batal dong. Apalagi bentar lagi buka nih ya. Iya. Nah. 1 jam lagi nih kemungkinan. Bener, kan cari takjil dulu. Iya. Enak-enak takjil pasti. Nah, ini masuk ke, menurut gua kan tadi gua bahas tuh di circle. Nah, di circle itu ada mereka yang nggak berbaur sama temennya. Iya. Nah, sifat-sifat mahasiswa yang kayak gitu tuh menurut lu gimana tuh? Wah, itu banyak banget di kelas kita sendiri. Contohnya itu juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu ya, enggak ya? Iya. Nah, tapi ya gimana Nggak cuma cara di kelas kita aja iya sih. Gimana cara kita buat ngerangkul mereka-mereka gitu sih, biar lebih Lebih deket sama nah, kita. bener. Nah, gimana Akrab caranya ya. kita akrab ya, betul. Kan kita sebelumnya udah ngelewatin makrab. Iya, betul. Kita ada makrab di Tawangmangu tuh seru Nah, banget itu bener. sampai nggak tidur aku. Nah, makrab fakultas ada, Iya, makrab kelas ada. Iya, Akrab banget dong. Double akrab banget tuh. Bener. Apalagi udah semester 2 ini pastinya lebih akrab daripada semester 1 dong. Bener. Selain acuh atau kayak nggak care sama temen sendiri atau nggak berbaur, apalagi sih yang menurut lu tuh ada di sifat mahasiswa zaman now? Kalau ngomong-ngomongin sifat mahasiswa zaman now itu emang banyak banget ya. Yang contohnya akhir-akhir ini gue tahu itu kayak mahasiswa yang suka nunda-nunda tugas dari dosen. Nah, itu tuh biasanya karena mereka nggak tahu ya, apa karena lupa atau keasikan dengan dunianya, atau karena iya, memang bener-bener. sibuk dengan hal-hal yang buat mereka tuh sibuk lupain tugas gitu. Nah, itu tuh biasanya bikin mereka jadi kayak kelabakan. Jadi susah untuk ngatur waktu, dan tugas yang awalnya satu itu jadi numpuk, nggak bisa atur waktu. Akhirnya bikin mereka tuh suka panik, terus ujung-ujungnya WA dosen malam-malam tuh. Aduh, bener banget. Tapi gimana ya? Mungkin emang kita ini kan zaman milenial katanya ya, generasi milenial. Paling pengen instan banget udah kayak Indomie. Iya itu tuh, kemarin tuh aku ada temanku tuh lagi mojok asik di kelas, habis kelas tuh buka-buka handphone, kukira kan ini ya cari referensi buat tugas. Terus nggak Sedangkan tuh taunya? kepo tuh, tak intip dong, ternyata dia buka jasa joki tercepat di Solo. Aduh, Aduh, sebenarnya itu gue juga emang mau ikutan instan joki sih. sama Oh bisa jangan juga. dong, lu kan udah jangan ya, jangan dapet ya. citra pinter Waduh. nih di kelas. Bukannya Angga yang lebih pinter ya? Sama-sama deh kalau ya, gitu. same. Nah itu tuh menurut gua jangan sampai ya Jangan, joki ya. jangan. Nah terus apalagi tadi yang WA dosen malam-malam, gimana tuh menurut lu? Kalau dari gua sendiri, gua nggak setuju banget sih, karena kita sebagai manusia memanusiakan manusia juga lah. Dia dosen, kita mahasiswa. Dosen pastinya seharian di kampus, dan kita sebagai mahasiswa belajar di kampus dan juga menerima tugas di kampus. Kalau dari gue sendiri sih, ini sih tergantung urgensinya. Kalau emang bener-bener urgent dan emang kita bener-bener lupa dan deadline emang udah deket, menurut gue sih nggak apa-apa ya WA dosen malam-malam kayak gitu. Tapi ya dengan syarat itu emang bener-bener urgent. Jangan sampai kita mengganggu waktu dosen di malam hari. Belum lagi kalau dosen yang di WA itu killer, apa nggak langsung dapat nilai C gitu. Aduh, nggak. Itu untuk dosen killer aja atau dosen yang nyantai itu? Dosen santai juga bisa jadi killer kalau mahasiswanya kayak gitu, ya nggak iya, sih? mengganggu ya Iya, masuknya mengganggu ya. waktu istirahat mereka nggak sih? Berarti oke, gue setuju juga. Berarti tergantung urgensinya. Kalau emang urgensi nggak terlalu Nggak urgent banget. nggak urgent banget, nggak darurat banget, menurut gue tahan aja sampai besok pagi, karena
dosen lu butuh istirahat. Iya, betul. Bener gak? Belum tentu juga kita WA malam-malam itu langsung dibalas sama dosen. Bener, Bisa jadi dosennya juga udah tidur. Bener Itu malah banget. ntar waktu bangun itu dosen jadi mikirnya apa sih malam-malam WA Jatuhnya lancang ganggu. ya? Iya. Iya, bener. Nggak tahu waktu gitu. Itu gua ngerasain teman-teman banyak sebenarnya, nggak cuman di lingkup kampus tercinta kita ini. Nah, itu mereka tuh yang ngerasain tuh biasanya si paling anak-anak mahasiswa kupu-kupu. Wah, kupu-kupu apaan tuh? Kuliah Baru- pulang. Oh, kuliah pulang. Kenapa bisa mahasiswa kupu-kupu yang banyak ngeluh? Ya dia tuh kayak yang gua selihat-lihat gua nih ya. Dia tuh kayak udah ngalamin kerja rodi. Mungkin sambil Paling kerja. dipaksa Iya. banget kayak buat tugas lah Kayak- atau semacamnya lah. Beban tuh kayaknya udah paling beban banget gitu ya. Bener. Baru bener, dikasih bener. tugas dikit tuh langsung wah bebannya langsung bruk gitu. Langsung kayak Langsung gimana ngeluh. ya? Ya ngeluh, banyak Iya, ngeluhnya banyak. deh. Padahal kalau gua denger cerita dongeng nenek gua sih dari zaman ibu gua ceritanya mau sekolah tuh. Dia buset udah kayak nyebrang planet. Aduh, Banyak banget bisa diseberangin ya hambatannya planet ya. Iya. Nyebang bukit, naik Nah, bukit, turun iya. bukit. Iya. Emang sih mahasiswa senior kita tuh dalam zaman dulu, mungkin om, tante kita itu juga sering cerita kalau zaman dulu gitu mau kuliah aja itu effortnya itu luar biasa. Banyak yang jalan kaki dari rumah 1 kilometer, 2 bener. kilometer. Nah kita harusnya jadi mahasiswa sekarang tuh malu karena kita banyak akses yang mendukung ya nggak sih? bener. Udah disediain motor tinggal berangkat. Bener, gitu. iya. Itu kadang juga masih banyak teman-teman aku tuh yang datang kuliah itu telat. Aduh, Itu nggak baik sih. ya telat manusiawi mungkin Iya. ya. Karena ada kesibukan kita sebagai Ya, makhluk yang paling sibuk. mungkin kalau telat itu masih biasa ya. Cuman ada juga dari temanku itu, bukan temanku ya, mungkin ada beberapa mahasiswa di sini juga itu sukanya itu titip absen. Ya mungkin Titip kalau absen. iya itu biasanya mahasiswa-mahasiswa yang sambil kerja ini Iya, biasanya iya. susah buat atur waktu antara kerja dan kuliah. Nah biasanya mereka tuh titip absen ya. Mungkin kalau sekali 2 kali itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkali-kali itu juga sebel nggak sih kita sebagai temennya itu? Bener. Ya kayak gimana ya, kalau ada duitnya sih nggak Ah, apa-apa sih. aduh, Aduh, tapi Ya jangan. gitu doang. Jangan dong. gitu. Lu masuk karena nanti ilmunya lu sendiri yang nerima, Iya, lu bener. yang paham sendiri, dan itu pasti ilmu yang disampaikan bukan cuma-cuma dong. Iya. Pasti emang bermanfaat Iya banget. benar. Jangan sampai nanti lulus kuliah tuh nggak dapet apa-apa, cuma dapat gelarnya aja ya nggak sih? BTW kalau bahas kupu-kupu nih menurut gua sendiri nih, gua masuk ke kura-kura sih. Oh, itu ya. Kuliah rapat, Kuliah rapat. Bener. Organisasi banget ini. Ya gue ikut BEM sih, Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, itu bukannya itu ya? Organisasi yang tinggi. Bener banget di di kampus Univ. ini ya. Bener, Sibuk bener. banget dong itu pasti. Prokernya banyak nih. Ya gua pinter-pinter gue lah nyusun waktu. Ini BTW lu mahasiswa apa nih? Kura-kura juga kan? Lu Bisa masuknya. dibilang kura-kura juga, bisa itu- dibilang kupu-kupu juga bisa. Bener-bener. Bisa bagi tips ke penonton atau teman-teman kita sekarang yang lagi lihat nih, kan banyak organisasi nih. Iya. Gimana tuh cara skala prioritas mungkin ya bahasanya? Kalau Kan aku lu ikut kuliah juga, rapat juga. Nah, bagi tahu deh, sharing ke teman-teman. mungkin ini deh, lebih ke atur waktunya ini. Kita harus iya. tahu prioritas mana yang harus kita duluin. Kebetulan aku kan juga ikut UKM. Di UKM ku itu tidak memaksa kita untuk meninggalkan kuliah. Jadi kuliah itu ya yang utama. Jadi kalau memang kita benar-benar urgent, banyak tugas, terus nggak bisa ikut dulu ke proker yang ini, mungkin kita bisa izin itu juga bisa. Nanti bisa dicariin ke teman-teman lainnya, mungkin bisa backing kita dulu untuk tugas kita yang itu kayak gitu. Oh iya bener banget. Jadi kayak lu juga harus pandai ya milih-milih mana yang harus dikerjain duluan. Nah ini kalau itu gue keinget tuh sama temen gue pernah bilang kuliah itu prioritas, organisasi itu totalitas. Totalitas, Gimana iya. lu setuju nggak? Setuju sih, karena Setuju ya? kalau prioritas kita yang utama di kampus itu kan memang kuliah ya. Tujuan awal kita masuk kampus itu untuk kuliah ya. Mungkin kalau
ikut-ikut organisasi itu cuma buat pengalaman, experience, terus cari relasi. Mungkin nanti kalau kita udah masuk ke dunia kerja nih, kita butuh relasi-relasi itu kan pastinya. Dan pengalaman-pengalaman dalam organisasi itu juga banyak yang tidak bisa kita dapetin di kuliah, ya nggak sih? Karena Bener kuliah banget. itu kan cuma, katanya kuliah itu hanya materinya aja. Nah, cara kita improve diri, naikin value diri itu ya, Bener. itu ikut-ikut organisasi itu. Bener banget. Ikut organisasi itu banyak benefitnya ya. Iya, banyak banget. Nah, ini kalau bahas ini gue sebenarnya punya yang menurut gue gimana ya mau bahasnya ya. Ini urgent banget sih menurut gue, karena emang nantinya kita ngalamin lebih ke tragis, isinya tiap hari nangis, Apaan? nangis dong. Oh, kunang-kunang. Kunang-kunang, Nah, bener. itu. Lu tahu Kuliah juga ya nangis, nggak taunya. Kuliah nangis tahu dong. Kuliah nangis, coy. Itu biasanya kayaknya mahasiswa-mahasiswa yang ini nggak sih, skripsi. Kita masih Menuju hahaha. skripsi. Iya, kita masih hahaha. Tapi ada juga lah teman-teman kita mungkin yang semester 1, semester 2 itu udah mulai banyak nangisnya ini, kayak ngerjain tugas nggak bisa nangis gitu. Capek. Sebenarnya gimana ya? Ya emang bener ada kapasitasnya masing-masing, cuman berarti pas semester 6 nih yang nangis-nangis di awal lebih Tambah nangis nangis, Cina dong. Bisa stres, bisa gila, Bener, depresi lah. bisa. Lu nanti ngalamin nih. Udah siap nggak dong. Siap nggak siap, harus siap dong. Kan gak mungkin lu Iya. mau nge-stuck di Iya, matkul yang iya. sama itu Iya. terus. Jangan sampai lebih dari 8 semester ya nggak Aduh, sih? jangan. Kalau bisa ya kumlot, amin. Investasi kampus nggak apa-apa, cuman kayaknya donatur kampus nggak dulu Jangan deh. jangan dulu. Sayang Duit. Bener. Kasihan juga orang tua ya nggak sih, udah Belum biayain. yang anak kos, Anak bayar kos kos. ya nih, Oh, Angga iya, anak kos ya. Gue Apa? anak kos. Padahal rumah gue samping gimana? kampus, tapi gue Bohong pengennya ya? ngekos. Oh, Enggak. enggak ya. Jangan bohong. Nah, ini kunang-kunang ini ya gimana ya sebenarnya ya. Mau disemangatin, mau dibantuin, cuman kita nggak ngerti apa-apa. Cuman kalau nggak dibantuin atau dia nggak cerita ke kita, kasihan ngelihatnya. Iya. Nah, itu Mungkin ini kan bisa terjadi karena mungkin mereka juga ada yang kali yang salah jurusan. Jadi kalau menjalani perkuliahan itu jadi banyak nangisnya karena nggak paham dengan apa yang diajarkan oleh dosen, mungkin kayak gitu. benar banget, gua setuju. Nah, ini kita udah banyak banget bahas. Tadi bahas apa aja? Bahas sifat-sifat Oh, mahasiswa. sifat. Banyak banget ya kelakuan anak zaman now. Bukan anak zaman now juga, mahasiswa ya, mahasiswa zaman sekarang ya. Lingkungan kita lah ya. Iya, banyak di lingkungan Unisri ini Terus contohnya. Terus apalagi itu tadi? Oh, tadi tipe-tipe mahasiswa. Tipe-tipe apa aja? Kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang, kunang-kunang, kuci-kuci. kuci-kuci. Apaan lagi itu baru Kucing, tahu. lebih ke kucing. Oh, gitu ya. Kuci-kuci. Nah, itu banyak banget, tapi intinya kita semua tetap satu, lebih ke mahasiswa kita. Tujuan utama kita lebih ke menuntut ilmu, mempersiapkan buat masa depan kita Benar. kita nanti ya mau kerja apa, Harus di bidang apa. Harus dipikirin dari sekarang ya Bener. nggak sih? Kan- Upgrade diri lu Iya. sejak dari dulu sih harusnya sih. Iya, Nggak dari dari dulu sekarang sih. dong. Telat banget kalau Nggak dari apa-apa sekarang. dari sekarang. Mungkin masih ada yang bingung juga dulu. Mungkin bisa dari sekarang mulai memikirkan nih apa passion mereka nih untuk nanti menuju ke dunia kerja, dunia Bener. yang lebih berat Bener sih banget. katanya. Bener banget. Ini seru banget sih segmen kali ini mahasiswa zaman now. Nah, itu segmen kali ini kan mahasiswa zaman now nih. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen-segmen selanjutnya yang gak kalah serunya. Pastinya. BTW tadi ini kan bahas tipe-tipe nih. Iya. Mungkin ntar bisa bahas tipe-tipe pasangan lu yang kayak Aduh. gimana sih. Nah, itu Bisa. bisa lah kita bahas nanti. Kita mungkin Kontak-kontak bisa mungkin. kontak narasumber-narasumber yang nggak kalah seru. Bagus Bisa. juga. Kita sebagai host boleh bisa, juga. Bisa jadi juga. Pokoknya di podcast kali ini nggak bakal kalah serunya dengan podcast-podcast nanti yang lain Betul. yang akan datang. Pokoknya nantikan aja ke teman-teman. Iya. Segera. Bener banget segera. Jadi tungguin aja. Nah, ini
gue udah mepet juga mau cari takjil. Iya Lu nih. udah cari takjil? Iya, belum sih, belum. Oke. Gimana kalau cari bareng ya? Oke, bukber dong. Boleh. Oke, Boleh bukber habis ini bisa Oke. ya janji Oke, ya. bukber aja ya. Iya, Nah, berarti. bisa sampein deh ke temen-temen tuh yang lagi puasa sekarang biar semangat juga puasanya. Buat teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun di kampus atau dimanapun itu intinya tetap semangat menjalani puasa, atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah itu harus semangat. Apalagi kalau puasanya sambil kuliah itu pasti kan energinya terkuras banget ya. Oke. Jangan lupa sahur itu Oke. bikin kita kuat puasanya juga. Oke, cukup ya. Pesan gue juga sama kayak Alia. Nah, ini mungkin bisa berjumpa di segmen-segmen lainnya yang gak kalah serunya. Gue Asmanggala Habibi, pamit undur diri. Dan gue Alia Kusumawardani, pamit Juga. undur diri juga. And see you di program selanjutnya. Dadah.